Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Melanjutkan bacaan kitab Fiqhus Siyam karangan Syekh Hasan Hitu. Qala al-musannifu rahimahullah hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, al-qublah, ciuman. Qublah ini artinya ciuman. Apakah ciuman ini akan membatalkan puasa atau tidak? Dan apakah ciuman di saat berpuasa ini termasuk hal yang terlarang atau dimakruhkan? Nah, berikut pembahasannya. Qala al-musannifu rahimahullah hafizahullahu ta'ala, laqad dzakartu hinama kuntu atakallamu ala muharramati as-siyami anna as-sa'ima idza qabbala wa sahibal qiblata inzalun fa innahu yuftiru bil ijma'. Saya telah menyebutkan sebelumnya ketika membahas hal-hal yang diharamkan dalam puasa, bahwa jika seseorang yang berpuasa itu mencium istrinya dan diiringi dengan keluarnya mani karena disebabkan ciuman yang tadi, maka puasanya batal menurut ijma kesepakatan para ulama. Nah, pembahasan ini telah kita bahas sebelumnya ya, tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang puasa. Nah, permasalahannya kalau misalkan hanya sebatas ciuman saja, tidak menyebabkan keluarnya air mani, apakah itu tetap diharamkan? Jadi kalau ciuman yang menyebabkan keluarnya air mani dan dilakukan saat puasa, itu hukumnya haram dan membatalkan puasanya. Nah, permasalahannya kalau misalkan hanya sebatas ciuman saja dan tidak menyebabkan keluarnya air mani, dan maka itu yang kita akan bahas di sini, dan di situ ada perincian. Karena ada mungkin seorang laki-laki yang mudah bangkit syahwatnya dengan ciuman, ada kala bisa tidak seperti itu. Qala wa amma idza lam yunzil, namun jika tidak sampai mengeluarkan air mani, hanya sebatas ciuman saja, itu bagaimana hukumnya? Qala falil qublati ahkamun takhtalifu bi ikhtilafi ahwalis shaim. Maka hukum mencium istri itu berbeda tergantung pada keadaan orang yang berpuasa tadi. Keadaan seperti apa? Keadaannya seperti ini. Fa idza kana as-shaimu mimman tuharrikul qublatu syahwatahu wa tu'assiru fihi. Jika orang yang berpuasa itu termasuk orang yang ciuman dapat membangkitkan syahwatnya dan berpengaruh padanya, begitu mencium istrinya langsung bangkit syahwatnya, misalkan karena dia sangat muda ya, atau tua tapi kekuatannya luar biasa misalkan, maka ketika itu fa innaha tukrahu lahu illa annaha la tuaddi ila fitrih. Maka hukumnya makruh baginya mencium istrinya apabila mencium itu akan mudah membangkitkan syahwatnya tetapi tidak sampai membatalkan puasanya. Jadi tidak ada istilah yang membatalkan puasa adalah ciuman, tidak ada istilah seperti itu. Itu pun kalau ciuman sampai mengeluarkan air mani, itu yang menyebabkan batalnya puasa bukan karena ciuman tapi karena inzalul mani. Jadi di sini pembahasannya ketika orang itu mudah tersentuh dengan ciuman sehingga dengan begitu mencium istrinya langsung bangkit syahwatnya, maka hukum ciuman adalah makruh ya, tapi tidak menyebabkan puasanya batal. Dan kemakruhan ini adalah kemakruhan yang bisa dikatakan makruh tahrim atau makruh tanzih. Qala wa hadhihi al-karahatu karahatu tahrimin 'inda aktsari ashabina asy-syafi'iyyin.
Kemakruhan ini, kemakruhan mencium istri bagi orang yang mudah bangkit syahwatnya, menurut mayoritas ulama mazhab Imam Syafi'i adalah makruh tahrim. Jadi makruh tahrim ini sama dengan haram ya. Jadi makruh tahrim ini sama dengan haram. Wa qila karahatu tanzihin, dan ada yang berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh tanzih, bukan sampai pada makruh tahrim. Apa makruh tanzih? Itu tidak dianjurkan tetapi tidak mendekati haram. Ya, tidak mendekati haram. Kalau makruh tahrim itu hampir menyentuh keharaman. Tapi kalau karah tanzih tidak sampai keharaman. Dan karahatu tanzih, karahatu tahrim ini istilah yang dipakai dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Wa amma idza lam tuharrik syahwatuhu wa lam tu'athir fihi. Namun jika ciuman itu tidak mudah membangkitkan syahwatnya dan tidak berpengaruh padanya. Jadi misalkan hanya sebatas ciuman habis sholat mencium istri gitu. Dan tidak terpengaruh dengan ciuman itu, tidak bangkit syahwatnya. Maka fa innaha la tukrahu lahu lakinil aula tarkuha. Maka hukumnya tidak makruh baginya mencium istrinya. Jadi di siang hari bulan Ramadan, kalau dia bukan orang yang mudah terpengaruh syahwatnya, mudah bangkit syahwatnya dengan ciuman, maka mencium istrinya itu hukumnya tidak dimakruhkan, tetapi al-aula tarkuha, lebih utama untuk meninggalkannya ya. Ya, karena takut sampai syahwatnya nanti terpengaruh. Wala farqa fi dzalika baina asy-syaikhi wasyab. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara orang tua dan anak muda. Fal-i'tibaru awwalan wa akhiran bi tahriki syahwati wa khawfil inzal. Yang menjadi pertimbangan utama dan terakhir adalah apakah hal tersebut membangkitkan syahwat dan dikhawatirkan menyebabkan keluar mani atau tidak. Nah, di situ tolak ukurnya. Sehingga fa in harrakat syahwata syabin au syahwata syaikhin qawiyyin kurihat. Sehingga jika ciuman itu membangkitkan syahwatnya, baik itu bagi anak muda atau orang tua yang masih kuat, maka hukumnya makruh. Jadi yang penting ciuman itu dapat membangkitkan syahwatnya, mau itu anak muda, mau itu sudah tua tapi masih kuat, maka hukumnya makruh. Sebaliknya, wa illam tuharrikha li syaikhin syabin dha'ifin lam tukrah wal aula tarkuha. Namun jika ciuman itu tidak membangkitkan syahwatnya bagi orang tua atau anak muda yang lemah, maka hukumnya tidak makruh ciuman. Tapi wal aula tarkuha, namun yang lebih utama adalah meninggalkannya. Wa kal qiblati al mu'anaqatu wal mubasharatu bil yadi wa ghairi dzalika minal muthirat. Demikian pula hukumnya sama dengan yang tadi adalah pelukan. Jadi dalam masalah ini yang disamakan dengan ciuman tadi yaitu adalah pelukan, memeluk istrinya misalkan. Bagaimana hukum seorang laki-laki memeluk istrinya saat puasa? Bagaimana hukumnya? Bisa diketahui dari hukum mencium istri tadi. Kalau dirinya itu termasuk orang yang mudah bangkit syahwatnya dengan pelukan, maka makruh hukumnya. Ya, kalau sampai keluar air mani disebabkan pelukan tadi, maka batallah puasanya dan itu haram. Ya, kalau misalkan hanya sekedar pelukan saja dan tidak membangkitkan syahwatnya, maka hukumnya tidak dimakruhkan. Tapi al-aula tarkuha, yang lebih utama untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena dikhawatirkan ada syahwat yang bangkit nantinya. Wa bihadza tafsili
alladzi dzakarnahu an ashabina asy-syafi'iyyin qala al-hanafiyyatu wal hanabilah. Dengan rincian yang telah kami sebutkan dari mazhab Imam Syafi'i ini, maka mazhab Hanafi dan Hambali juga berpendapat demikian. Wa amma Malikun radhiyallahu anhu faqad kariha al-qiblata mutlaqan lisy-syaikhi wasyab. Imam Malik, semoga Allah meridainya, radhiyallahu taala anhu, memakruhkan ciuman secara mutlak, baik bagi orang tua maupun anak muda. Wa hadza kulluhu idza lam yashab asy-syahwata khurujul madhi. Semua ini berlaku jika ciuman tersebut tidak disertai dengan keluarnya madhi. Madhi itu adalah semacam cairan yang keluar ketika syahwat seseorang itu bangkit. Fa in sahibaha khurujul madhi. Namun jika ciuman itu menyebabkan keluarnya madhi, maka faqad dzakarna 'indal kalami 'ala muharramatis siyam anna al-imamaini Ahmad wa Malikan dhahaba ila annahu yuftir. Ya, kalau sampai keluar madhi, maka sebagaimana yang telah kami sebutkan di pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, bahwasanya Imam Ahmad dan Imam Malik berpendapat bahwa hal itu akan membatalkan puasa. Jadi keluar madhi menurut Imam Ahmad dan Imam Malik itu membatalkan puasa. Khilafan lil Imam Abi Hanifah wa Syafi'i. Jadi masalah keluar madhi atau cairan yang keluar ketika syahwat seseorang itu bangkit, nah, di sini terjadi ikhtilaf ulama. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya keluarnya madhi itu tidak menyebabkan batalnya puasa. Jadi keluarnya madhi itu sama dengan keluarnya air kencing, ya, dimana kalau kencing itu tidak mewajibkan mandi besar. Begitu juga madhi, ya. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, keluarnya madhi itu bisa membatalkan puasa. Khilafan li Abi Hanifah wa Syafi'i wal Hasan al-Basri wasy'abi wal Auza'i kama bayyanahu. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, Hasan al-Basri, Sy'abi, al-Auza'i sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Qal وقد استدل أصحابنا على التفصيل الذي ذكرناه في القبلة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها. Para ulama mazhab kami, mazhab Imam Syafi'i, berdalil atas rincian yang telah kami sebutkan mengenai hukum ciuman itu berdasarkan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal tersebut. Nah, jadi beliau nanti akan memaparkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya ciuman itu tidak membatalkan puasa. Ya, amma anna as-sa'ima la yuftir biha walau ma'a syahwati fadzalika lima rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Adapun bahwa orang yang berpuasa itu tidak batal puasanya karena ciuman meskipun dengan adanya syahwat. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Dawud, Ahmad dan juga Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hashashtu fagabbaltu wa ana sha'im. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, aku merasa gembira lalu aku mencium istriku saat sedang ia berpuasa. Padahal Sayyidina Umar sedang berpuasa dan dia mencium istrinya. Setelah dia mencium istrinya, mungkin merasa bahwasanya mencium istri saat puasa itu merupakan hal yang membatalkan puasa. Akhirnya Sayyidina Umar pergi datang pada Rasulullah SAW. Fagult. Lalu Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, sana'tu al-yawma amran 'azima. Sana'tu al-yawma amran 'azima. Qabbaltu wa ana sha'im.
Jadi Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasul, hari ini aku telah melakukan sesuatu yang besar. Sana'tul yauma amran azima." Apa sesuatu yang besar ini? Gabbaltu ana shaim. Saya telah mencium istri saya saat saya sedang berpuasa. Qala ara'aita law matta minal ma'i wa anta shaim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana menurutmu Umar jika engkau berkumur dengan air saat puasa? Apakah itu membatalkan puasa?" Lalu Sayyidina Umar menjawab, "Qultu la ba's." Nah, Sayyidina Umar menjawab, "Tidak masalah ya Rasul." Qala fama? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lalu apa masalahnya dengan ciuman?" Nah, berarti ciuman juga tidak membatalkan puasa gitu. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ciuman itu tidak membatalkan puasa sesuai dengan hadis yang tadi. Wa hadza yadullu ala anna al-qiblata walau ma'a syahwati la tuaddi ila al-fitri. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya ciuman meskipun dengan syahwat itu tidak menyebabkan batalnya puasa. Wa amma karahiyatuha. Ya, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwasanya ciuman ini walaupun tidak membatalkan puasa, namun hukumnya itu makruh bagi orang yang mudah bangkit syahwatnya dengan ciuman tersebut. Ya, itu hukumnya makruh. Ciuman itu makruh apabila dirinya itu merupakan orang yang mudah terpengaruh dengan syahwat. Ya, dengan ciuman tadi mudah bangkit syahwatnya, maka hukumnya makruh. Apa dalilnya? Nah, di sini akan disebutkan. Wa amma karahiyatuha lisyab alladhi tuharrikul qiblatu syahwatahu. Tuharriku syahwatahu. Adapun makruhnya ciuman bagi pemuda yang mudah terangsang syahwatnya, apa dalilnya? Falima rawahul Bukhari wa Muslim anis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugabbil wa yubashiru wa huwa sha'im." Beliau Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan bercumbu pada istrinya saat sedang berpuasa. Walakinnahu kana amlakakum liirbih. Namun beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mampu menahan dirinya dari syahwat. Ya, berarti itu menunjukkan bahwasanya mencium istri hukumnya makruh bagi orang yang tidak mampu menahan syahwatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amlakakum liirbihi, termasuk orang yang mampu menahan dirinya dari syahwat. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau misalkan orang itu mudah terpengaruh syahwatnya dengan ciuman, dengan pelukan atau hal-hal yang atau rangsangan-rangsangan yang lain, maka itu menyebabkan makruhnya melakukan hal tersebut. Wa an Umar ibn Abi Salam al-Humairi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Umar bin Abi Salamah al-Himyari mungkin. Al-Himyari, min kabilah Himyar. Al-Himyari bahwa ia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayugabbilu shaim? Kata beliau, ayugabbilu shaim? Apakah orang yang berpuasa itu boleh mencium istri maksudnya ya? Faqal, lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sal hadhihi li Ummi Salamah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyakan hal ini kepada Ummu Salamah. Disuruh tanya pada Ummu Salamah. Ummu Salamah yang tahu hukumnya. Ya tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarathu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik. Lalu Ummu Salamah memberitahunya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal tersebut, yaitu mencium istrinya gitu. Faqala ya Rasulullah. Mungkin ini orang yang tadi itu yang bertanya pada Rasulullah SAW tidak puas dengan jawabannya, karena
ini kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istri, kan tidak sama dengan saya gitu. Faqala ya Rasulullah qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ia pun berkata, wahai Rasul, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, wallahi inni atqakum wa akhsyakum lahu, rawahu Muslim. Demi Allah, sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan paling takut kepadanya. Rawahu Muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Warawa Ibnu Majah an Abdullah bin Abbas annahu qala. Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala rukhisa lil kabir as-shaimi fil mubasyarah wa kuriha lisyab. Bahwasanya ia berkata, diizinkan atau diberikan kelonggaran bagi orang yang berpuasa yang sudah dewasa tua, yang sudah tua maksudnya, dalam hal kontak langsung, dan dimakruhkan bagi orang yang masih muda. Wa hadza yu'ta hukmul hadits al-marfu' kama huwa ma'rufun fil usuli wa mustalahil hadis. Dan hal ini memberikan hukum hadis marfu' sebagaimana yang dikenal dalam usul dan juga istilah hadis atau mustalah hadis. Wa rawa Malik wa Syafi'i wal Baihaqi bi asanid sahihatin an Atha bin Yasar anna Ibn Abbas su'ila 'anil qiblati lis-sha'imi fa arkhasa fiha lisy-syaikhi wa karihaha lisyab. Imam Malik, Imam Syafi'i serta Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih dari Atha bin Yasar bahwasanya Abdullah bin Abbas ditanya tentang ciuman qiblah bagi orang yang berpuasa, fa arkhasa fiha lisyaikh wa karihaha lisyab. Maka ia menjawab diizinkan bagi orang tua dan dimakruhkan bagi anak muda. Wa rawa Abu Dawud bi isnadin jayyidin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang baik dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mubasyarah lis-sha'im farukhisa lahu. Bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Enggak. Wa rawa Abu Daud bi isnadin jayyidin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mubasyarah lis-sha'imi farukhisa lah. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kontak langsung bagi orang yang berpuasa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan padanya. Wa atahu akharu fanahah. Lalu datang orang lain dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Fa idzal ladzi rukhisa lahu syaikhun wal ladzi nahahu syabun. Ternyata orang yang diberi keringanan oleh Nabi adalah orang yang sudah tua, sedangkan yang dilarang adalah seorang pemuda. Wa amma ma rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Darqutni an Maimunah maulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam Ad-Darqutni dari Maimunah, bekas muda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin qabbala imra'atahu wa huma sha'iman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang laki-laki yang mencium istrinya di mana keduanya itu sama-sama berpuasa. Faqala qad aftarah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasanya mereka batal semua.
Fahadha hadithun dha'if. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Al-wisal.